4 tahun itu saya sudah bisa berenang. Oke. Ya, saya sudah bisa berenang dan hampir setiap hari saya berada di laut. Oke. Nah, mahasiswa ilmu kelautan Unsrat angkatan pertama. Karena menurut saya nggak punya cita-cita. Belum pernah dengar juga ya? Nggak pernah membayangkan bahwa saya itu jadi bupati. Oh, Pak IMS sendiri. Nggak pernah. Saya harus kasih insentif ibu hamil, ibu menyusui. Uang itu saya potong dari perjalanan dinas pegawai sama biaya operasional kantor. Kok masih ada uang komite? Ya, kita beasiswanya 3.400 tipe satu orang nih. Seorang pejabat tuh nggak boleh sakit, nggak boleh. Karena apa? Dia udah dibayar. Kan kita disumpah. Enggak dulu saya udah pikir kan, Alan masa cuma dia saja saya sampai nangis sih aja ya. Oh. Halo Tribuners, saya Iga Almira dan Anda sedang menyaksikan program Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate episode pertama. Dan pada episode pertama ini, saya sudah bersama dengan Bupati Halmahera Tengah, Bapak Ikram Malan Sangaji atau Bapak IMS. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi ini episode perdana Pak IMS sebagai kepala daerah yang pertama yang masuk dalam program Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate. Saya ucapkan terima kasih dulu nih Pak, karena di sela-sela kesibukannya Pak IMS masih sempat melipir sebentar ke studio Tribun Ternate. Jadi tadi ada kegiatan ya Pak ya di Pantai Sulamadaha ya kalau tidak salah. Betul. Bersama dengan kepala daerah lainnya dan juga ada Ibu Gubernur juga. Nah Bapak IMS singgah ke kantor Tribun untuk mengisi program Gebrakan Sang Pemimpin. Terima kasih Pak. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh bersama Pak IMS untuk membahas mengenai program-programnya Bapak, mengenai programnya selama menjadi bupati, mungkin kita mengenal lebih dekat dulu dengan Pak Ikram atau Pak IMS. Pak IMS ini besar dan lahir di mana sih? Saya sih sebenarnya orang tua saya kan polisi ya. Oke. Jadi namanya petugas negara selalu pindah kemana-mana. Betul. Tapi saya lahir di Ternate, kemudian saya mengikuti bapak saya, orang tua saya bertugas di Kepulauan Sula waktu itu. Masih Kecamatan Sanana, tapi tepatnya di Kecamatan Taliabu Timur. Beliau polisi di situ. Jadi dari usia 3 tahun sampai usia 6 tahun, saya berada di sana. Jadi selama 3 tahun di sana. 3 tahun. Jadi usia 4 tahun itu saya sudah bisa berenang. Oke. Ya, saya sudah bisa berenang dan hampir setiap hari saya berada di laut. Oke. Nah, kemudian karena harus sekolah, saya kirim balik ke Ternate dan bersekolah di Ternate. Jadi dari SD, SMP, SMA, terakhir SMA 1 di Ternate. Semuanya di Ternate. Kemudian saya melanjutkan studi S1 di Universitas Samratulangi. Jadi saat itu baru dibuka program studi ilmu dan teknologi kelautan. Tahun 1988. Nah saya mahasiswa ilmu kelautan Unsrat angkatan pertama. Angkatan pertama. Ya, kemudian saya selesai di tahun 92 dan tahun 92-93 saya balik ke Ternate untuk bekerja sebagai pengajar di Universitas Hairun, tepatnya di Fakultas Pertanian jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan di MSP. Jadi sempat jadi dosen juga Pak? 13 tahun saya jadi dosen. Jadi dosen 13 tahun? Iya, dari tahun 93 sampai 2006. Oke, di Unhair? Di Unhair. Kemudian tahun 2000 saya melanjutkan studi di program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di IPB. Dari tahun 2022 saya selesai, 2023 saya balik lagi, masih berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai Kasubag Program. Nah, tahun 2008 saya hijrah ke Jakarta. 2008 saya hijrah ke Jakarta menjadi Asisten Direktur Community Based Management di program Coral Reef Management Project. Jadi itu yang namanya
Coral Triangle, segitiga dunia. Saya bekerja di situ sebagai asisten direktur CBM. Program Core Map itu adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerja sama dengan World Bank dan Asian Development Bank (ADB) saat itu. Kemudian tahun 2011 saya beralih ke Denpasar, Bali, menjadi Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, membawahi Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Bali, dan Provinsi Jawa Timur. Jadi 4 wilayah. Kita kelola sumber daya pesisir dan laut. Nah, tahun 2016 saya beralih lagi lebih ke timur lagi, ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Sebagai Kepala Balai Besar Kepala Balai Besar Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Itu membawahi wilayah timur Indonesia sampai ke Papua Barat, termasuk di dalamnya adalah mengelola kawasan pesisir di pulau-pulau di Raja Ampat. Jadi ada satu kasus kemarin tentang pertambangan nikel di pulau-pulau Waigeo. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kawasan konservasi yang saya kelola. Jadi 4 tahun saya mengelola yang namanya Pulau Wayak. Itu pengelolanya saya sebagai kepala balainya. Jadi saya punya pengalaman mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pariwisata, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Itu adalah termasuk reklamasi di pantai. Saya bekerja di situ selama itu. Kemudian di program Corridor Management Project, karena saya di Community Based Management, saya lebih banyak dekat dengan masyarakat pesisir. Nah, itu ada sekitar 17 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mulai dari wilayah barat. Di wilayah barat itu ada Natuna, ada Lingga, ada lupa ada di Kepulauan Riau, ada di itu. Kemudian di Sumatera Utara itu ada Tapanuli Tengah, di Kepulauan Nias itu ada di Nias Utara, di Gunung Sitoli. Kemudian di wilayah tengah itu ada Kabupaten Maumere, di Kabupaten Sika di Maumere, di Flores. Kemudian ada di Pangkajene Kepulauan, ada di Wakatobi, ada di Buton, sampai di Biak dan di Raja Ampat. Luar biasa sekali Pak Ikram. Ini berarti pengalamannya Pak IMS di birokrasi ini gemilang sekali gitu. Kayak pengalamannya panjang sekali gitu. 28 tahun 8 bulan. 28 itu bukan waktu yang singkat. Iya, terakhir saya tahun 2000 keluar dari NTT menjadi asisten deputi pengolahan perikanan tangkap. Nah, jadi karena asisten deputi perikanan tangkap, saya banyak sekali berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perikanan internasional. Nah, salah satunya yang kita bicara adalah tentang subsidi terhadap nelayan. Jadi bahwa nelayan ini tidak hanya disubsidi oleh pemerintah Indonesia. Jadi nelayan seluruh global dunia ini dari PBB itu juga ada monitoring, ada evaluasi terhadap subsidi. Karena ada namanya nelayan ikan dan laut ini kan tidak punya ada batasan. Sehingga secara global bahkan menangkap ikan tuna saja Indonesia itu dikasih kuota oleh namanya lembaga yang namanya Regional Fisher Organisasi, RFMO, ada batasan. Jadi satu negara hanya dikasih kuota menangkap tuna tuh sekian persen jumlahnya. Nah kita saja mungkin di daerah-daerah yang belum tahu atau belum memahami sebenarnya mengelola sumber daya baik yang renewable, berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Sebenarnya sudah ada kuotanya, sudah ada hal-hal yang menjadikan
Itu sebagai indikator. Nah saya juga mencoba membuat suatu penelitian. Dan kemarin tanggal 1 saya baru presentasi pertanggungjawaban di hadapan profesor dan doktor yang menjadi pembimbing dan penguji saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, mempertanggungjawabkan bagaimana perikanan tangkap skala kecil di Halmara Tengah diintegrasikan dengan industri pertambangan dan hilirisasi ini. Oke, itu penelitiannya Pak IMS. Iya. Untuk S3 kemarin S3, ya. Iya. Oke. Nah itulah pendidikan saya. Luar biasa sekali. Itu berarti sekaligus selamat Pak IMS untuk telah menyelesaikan S3-nya dengan judul yang luar biasa juga tadi. Jadi saya masih ingat ada moratorium waktu itu di 2014 dilakukan oleh Ibu Susi. Oke, Susi. Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perikanan sumber daya ikan di Indonesia. Kemudian Bu Susi membuat suatu kebijakan moratorium kapal eks asing. Nah tahun 2020 saya menjadi asisten deputi, kita mencoba mereview lagi kebijakan itu untuk membuka dan memberikan peluang kepada investasi-investasi perikanan tangkap yang sudah tidak aktif, kita scale up lagi agar aktif, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan. Oke, ini kan pengalamannya Pak IMS itu di kementerian itu tadi sudah sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya Pak IMS dan sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun juga, dan akhirnya Pak IMS ini diamanahkan untuk menjabat PJ Bupati sebelumnya, dan akhirnya ini mencalonkan jadi Bupati. Ini kan pasti bertanya-tanya nih, apa alasannya Pak IMS sampai akhirnya mau gitu meninggalkan kementerian dan birokrasi, turun jadi kepala daerah gitu. Saya tuh kalau orang nanya, saya nggak tahu ya apakah semua bupati kepala daerah, bupati wali kota, gubernur itu punya cita-cita apa tidak menjadi kepala daerah? Iya. Karena menurut saya nggak punya cita-cita. Belum pernah dengar juga ya. Nggak pernah membayangkan bahwa saya itu jadi bupati. Oh, Pak IMS sendiri. Nggak pernah. Tapi saya masih ingat ditugaskan oleh Pak Mendagri untuk menjadi PJ Bupati. Nah, salah satu yang membuat saya ditugaskan itu adalah saya punya basically akademik di bidang perikanan. Perikanan, iya betul. Nah itulah saya buktikan, saya menjawab bahwa penugasan saya itu adalah berkaitan dengan perikanan. Di mana wilayah timur Indonesia, terutama di Halmara Tengah, dia ada di Laut Halmahera, wilayah pengolahan perikanan 715. Nah disitulah ada perikanannya. Nah kan tidak hanya nikel, ada sumber daya yang bisa diperbarui seperti sumber daya ikan, yaitu bisa kita dorong sebagai peningkatan pendapatan masyarakat. Memang kalau kita lihat dari historikalnya BPS, Badan Pusat Statistik yang diliris kantor BPS Halmara Tengah, terlihat bahwa sebelum ada aktivitas hilirisasi nikel di Halteng, kontribusi PDRB dan laju pertumbuhan Halmara Tengah itu ditopang utama kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Nah, tapi setelah ada industri hilirisasi, maka pertambangan dan industri pengolahan downstream itu menjadi lokomotif ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari industri padat modal seperti industri pertambangan dibandingkan dengan industri perikanan, yang mendapat multiplier lebih besar terhadap masyarakat lokal itu sebenarnya perikanan, bukan pertambangan dan hilirisasi. Tapi perikanan. Kalau pertambangan dan hilirisasi memang besar sekali, efek dominonya besar, tapi kontribusi terhadap masyarakat lokal itu tidak. Kenapa? Karena memang pemerintah daerah sebelumnya tidak menyiapkan kerangka kebijakan untuk menghadapi perubahan masyarakat yang polanya dari pola perkebunan, pertanian, perikanan
menjadi daerah industri gitu lah. Nah, sehingga pemerintah daerah tidak mampu menjaga stabilitas itu. Dia tidak bisa mampu membuffering. Nah, sehingga ekonomi ini tidak bisa langsung dirasakan. Seperti contoh banyak retail walaupun yang tradisional, sederhana maupun apa. Nah, itu tidak dikuasai oleh orang lokal. Masyarakat. Kos-kosan juga itu hampir sebagian besar dimiliki oleh hanya menitip investasi di sana. Nah, secara fisik lah. Kemudian uangnya loss keluar. Nah, tidak menetap di situ. Nah, itu yang menurut saya kerangka kebijakan pada saat itu tidak menyiapkan, sehingga dia tidak bisa menjadi buffering. Kalau dia mampu melakukan itu, maka ketimpangan antara pendapatan income ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal dengan masyarakat luar yang berinvestasi hanya dalam bentuk toko, kios dan kegiatan ekonomi produktif lainnya di sana, itu akan tidak jomplang. Iya. Nah, masyarakat siap lah di transisi. Masyarakat siap. Harusnya sebelum memasuki sebagai daerah industri, kerangka kebijakan pemerintah itu udah harus siap. Iya, betul. Dia udah punya indikator, punya kriteria, punya parameter apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, berarti Pak Ikram atau Pak IMS mempersiapkan itu? Iya. Atau ada programnya di situ? Nah, saya tidak hanya langsung masuk ke kebijakan, karena ini sudah 2021 itu sudah mulai jalan nih. Hilirisasinya sudah mulai jalan. Karena ini berhubungan juga, saya membuktikan dengan penelitian saya, membandingkan perikanan tangkap, kondisi perikanan tangkap 2017 sampai 2019 dan 2021-2023. Jadi terbaca sekali itu. Tadi saya sampaikan tidak ada kerangka kebijakan. Nah, sehingga saya tidak lagi dalam pelaksanaan kebijakan, karena sudah berada di dalam lingkungan yang berbeda nih. Iya. Maka yang saya push itu adalah program. Jadi bukan lagi kebijakan. Kita sudah tidak bisa bicara tatanan kebijakan. Kenapa? Karena sudah lewat. Harusnya sebelum industri hilirisasi ini jalan, kebijakannya sudah diterapkan. Iya, sudah disiapkan. Nah, setelah diterapkan, hasilnya seperti apa baru didorong dengan melalui program. Makanya saya tidak menerapkan lagi kebijakan. Sudah langsung menerapkan program. Program saya pada saat saya menjadi PJ, itu yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan, kemudian kesehatan, pendidikan, ekonomi, UMKM dan ekonomi, dan yang kelima adalah pengendalian lingkungan hidup. Oke, itu semasa jadi PJ. Ya, itu jadi PJ. Nah, dari kemiskinan, ya saya harus bangun rumah. Harus rumah layak huni yang tadinya masyarakat tidak, rumahnya belum layak huni. Kita bangun dengan ukuran 6x7, 2 kamar, ada teras, ada kamar mandinya, pakai plafon, walaupun lantainya masih floor biasa ya. Paling tidak mereka sudah merasakan bahwa tidak bocor, tidak banjir gitu. Layak gitu. Ya, layak lah. Karena indikator ukuran rumah layak huni bagi negara itu adalah 6x7. Udah cukup lah. Nah, ini juga agar masyarakat tidak berpikir bahwa dengan rumah yang sederhana tapi layak huni sudah membatasi ruang mereka untuk tidak berpikir bahwa saya akan nambah anak berapa lagi. Iya, betul. Oke, jadi itu adalah program Pak IMS selama jadi PJ. Ya. Jadi ini Pak IMS dikasih amanah untuk jadi PJ, sudah siapkan program. Itu berarti mungkin Pak IMS sudah niat nanti kalau pilkada saya mau maju ini Bupati. Enggak, jadi gini, karena kita bekerja secara nasional, saya menganggap untuk bekerja di suatu kabupaten itu kecil. Skupingnya ya, lingkungannya kecil karena ya, kita kan, sudah. Bapak kan pernah itu 7 kabupaten. Iya, sudah bekerja nasional ya. Jadi dengan satu kabupaten 10 kecamatan, 61 desa tambah 11 desa persiapan, saya kira nggak kecil. Dan semua pelaksanaan mulai saya jadi PJ sampai sekarang ini bukan dalam bentuk kebijakan lagi.
Program. Ini sudah action, jadi dalam bentuk program. Nah, jadi saya melihat gini ya, dana bagi hasil, kemudian PAD, sumber-sumber PAD di Halmara Tengah itu cukup besar, banyak ya, dan jika kita kelola dengan baik pendapatannya akan besar. Kemudian dana bagi hasil yang besar dan ditambah dengan dana transfer, di dalamnya ada DAU, ada DAK. Tapi kan tidak linear dengan kondisi kemiskinan. Besar tapi kemiskinan ada masih. Kemiskinan ada. masih 12% waktu itu. Ya, setara dengan 6.900 sekian jumlah kakaknya ya. Nah, kalau daerah lain dengan kapasitas fiskal yang terbatas, dia mau treatment kemiskinan kan dia butuh pemerintah provinsi, butuh pemerintah pusat karena fiskalnya kecil. Tapi sebaliknya di Halmara Tengah fiskalnya kuat, besar. Fiskalnya besar. Ada industri di sana. Nah, tapi kok kemiskinannya masih 12%. Jadi pada periode sebelumnya kemiskinan itu bukan turun, naik. Oke, sebelum naiknya deh. Ada datanya, kita tidak bisa pungkiri dari data BPS. Nah, bagaimana akan kita treatment ya? Salah satunya rumah tadi. Iya. Rumah layak huni. Yang berikutnya adalah ya saya harus kasih insentif ibu hamil, ibu menyusui. Kenapa? Secara psikologi seorang ibu yang lagi hamil dan lagi menyusui, dia pingin, Mbak bayangkan kalau dia tidak punya duit, anaknya nangis, makin stres. Terus dia harus mandi ya, dia harus mandi pakai sampo, betul, pakai sabun. Sekarang kan ibu-ibu nih kan, emak-emak ini semuanya dia ingin sesuatu yang baik ya. Iya. Nah, disitulah pemerintah memberikan insentif ke dia, tapi indikatornya adalah dia harus setiap minggu harus datang ke posyandu untuk pemeriksaan kesehatannya, kehamilannya, janinnya, bayinya dan semuanya itu. Dan itu kita juga ingin agar ibu-ibu itu bisa memahami bahwa kehidupan dia itu sangat bergantung kepada dia sendiri. Nah, maka saya memberikan insentif ibu hamil, ibu menyusui, dan saya yakin ada satu namanya JEPAL. Apa tuh Pak? Dia itu NGO internasional. Mereka tuh kaget di Halteng itu ada insentif ibu hamil, ibu menyusui. Oke. Karena mereka tuh baru mau lakukan survei di India. Itu 2023. Padahal 2023 kita sudah membuat program itu. Nah, dan coba Mbak bayangkan di mana daerah yang memberikan insentif ibu hamil, ibu menyusui? Iya. Gak ada. Mungkin mungkin orang yang kurang mampu atau anak yatim mungkin kayak gitu. Kalau ibu hamil mungkin ada ini. Jadi ibu hamil, ibu menyusui kita nggak melihat dalam ukuran atau apa enggak. Nggak ada syaratnya. Ada syaratnya, kriteria misalnya suaminya tidak bekerja di IWIB. Tidak pengangguran. Ya. Yang kedua bukan istri dari PNS. Iya. Ya. Kriteria yang ketiga adalah kalau dia berpindah KTP di Halmara Tengah, minimal 2 tahun sudah domisili di Halteng. Nah, kalau enggak nanti semua orang hamil pindah ke sana kan. Nah, kita dari Ternate pindah ke Halteng. Dari sana begitu hamil pindah sana. Nanti setelah melahirkan baru balik lagi. Ya, jadi 9 bulan hamil ditambah 6 bulan menyusui. Oke, itu dapat insentif jadi, terus. Jadi iya, 15 bulan itu berarti dia akan dapat 15 juta dari pemerintah daerah. Per bulannya berapa Pak? Iya Mas. 1 juta. 1 juta. Oke, lumayan. 1 juta. Dia boleh beli apa saja, boleh lipstick, sampo dan segala ya. Kecuali dia beli rokok buat suaminya, nggak boleh. Oh, iya, dan dia nggak boleh beli beras. Oke. Kenapa? Tanpa insentif itu kan berasnya pasti ada di rumah. Dan biasa kita bikin pasar murah insentif. Jadi ini kayaknya fokusnya ke ibu hamil. Ya, jadi yang saya
berikan insentif itu untuk membantu menjaga psikologinya. Iya, menyenangkan hati Ya pokoknya ibu hamil itu harus bahagia. harus bahagia. Kan kita semua lahir dari ibu hamil kan? Iya, betul. Iya. Betul, ini programnya menarik sekali Pak Yemes. Jadi itu berlaku dari pas Bapak menjabat PJ sampai sekarang. Nah, Sampai sekarang masih betul. berlanjut. Masih berlanjut. Oke. Nah, kemudian saya membebaskan biaya rumah sakit. Kesehatan gratis. Ya, jadi perawatan dari tingkat puskesmas, puskesmas, RSUD sampai rujuk pun itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini untuk seluruh warga atau Seluruh warga hal? yang berKTP dan NIK-nya Halmara Tengah. Oke. Tapi dia nggak boleh misalnya dia dari puskesmas, rujukan puskesmas langsung dia ke RSUD Hasan Bisore, saya nggak mau kayak gitu. Harus ke RSUD Weda dulu. Iya, ke Weda dulu. Bisa ditangani di sana. Dan karena apa? Saya lihat pendapatan per kapita masyarakat di sana itu belum terlalu tinggi. Sementara biaya rumah sakit itu cukup besar, cukup membebani. Jadi saya tidak hanya membebaskan biaya rumah sakit bagi masyarakat Halmara Tengah. Sebagian masyarakat yang dari Payahe, dari Gane Timur yang datang berobat di RSUD Weda, itu saya bebaskan. Oke, jadi gratisnya ke RSUD Weda gitu? Iya, jadi kalau misalnya dia berobat di RSUD Weda, ya saya suruh bebaskan saja dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Oh iya, oke. Nah, karena selain biaya perawatan ya dia pasti ada biaya transportasi, biaya jauh juga kan jauh. perjalanan. Makanya ya kalau dari Oba, Payahe biasanya dagang di situ. Kemudian dari Gane Timur, dari Mava, Foya, Matuting, udah masuk situ udah. Gratis. Saya minta dibebaskan. Ada surat itu tidak Ya, mampu. dari desa. Oke. Tapi sudah pasti bahwa kalau masuk dari dua daerah itu bebas biaya. Oke, ini programnya luar biasa sekali, Pak IMS. Jadi itu tadi kesejahteraan, kemiskinan, sama kesehatan. Kalau pendidikan ada programnya? Nah, pendidikan itu sebenarnya secara nasional pendidikan itu sudah gratis ya. Betul. Tetapi biasanya di level sekolah yang makanya saya waktu nanya, kok masih ada uang komite? Apalagi sekolah negeri. Setahu saya uang komite itu saya masih SMA, masih sudah SMA, jadi udah lama sekali tuh, udah nggak ada lagi uang komite. SMA 1. Iya, SMA 1. Kan dulu OSIS uang komite kan ada tuh waktu itu. Kenapa sekarang masih ada? Padahal harusnya gratis. Nah, padahal sudah ada dana BOS pusat. Makanya saya tambah BOS daerah, BOSDA, agar tidak ada lagi pungutan itu. Nah, yang kita lakukan pembiayaannya adalah pada seragam gratis bagi siswa. Kenapa? Itu saya temukan di satu desa, namanya desa, kita nggak perlu sebut nama desanya ya. Iya. Jadi ada dua anak kakak beradik yang hari ini adiknya pergi sekolah pakai seragam itu, besoknya adik nggak pergi sekolah, kakaknya pakai seragam. Sama kakaknya karena seragam cuma satu. Ya kayak gitu. Makanya saya langsung putuskan seluruh seragam siswa dari PAUD, TK sampai dengan SMK, SMA semua dibiayai Pemda dan dibeli gratis. Itu mulai dari topi sampai sepatu. Dan supaya seragam juga kan sama semua bersih gitu seragamnya, nggak jomplang. Ada yang kelihatan sudah lusuh, ada yang masih. Jadi ada juga yang menyarankan ke saya, kan ada anak pegawai juga, ada anak-anak pejabat juga. Saya bilang saya nggak lihat itu latar belakang orang tuanya. Yang saya lihat itu haknya anak itu. Iya, betul. Ya kebetulan saja dia lahir dari istri seorang pejabat. Nah, jadi dia di kategori anak pejabat. Tapi kalau dia dari manusianya, ya dia punya hak yang sama dengan siapa saja. Seorang anak yang sama. Makanya saya tidak melihat bahwa ini anaknya pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, pejabat fungsional, enggak. Semuanya sama. Dapat seragam. Dapat. Anak polisi, anak tentara, anak pegawai provinsi yang
di sana tetap saja semua Tetap dapat. dapat. Jadi merata semua. Merata. Karena hak, bukan Hak pelajar. bukan dari kriteria ekonomi. Hak. Oke, itu yang di Ya, pendidikan. karena apa? Keadilan itu adalah mutlak. Kita nggak bisa bicara kalau tidak adil. Bohong itu, omong-omong kalau makanya kita dengar Pak Presiden kan bilang jaga keadilan, jaga keadilan. Ya karena kalau tidak adil maka orang akan protes, orang akan klaim, akan orang komplain. Ya karena kita tidak adil. Nah itu juga menjadi motivasi saya agar dengan seragam gratis itu ada keadilan. Nah bahkan sekarang udah kita kembangkan dan di 2025 dan 2030 itu untuk beasiswa gratis. Beasiswa Bukan beasiswa gratis, beasiswa atau pendidikan gratis perguruan tinggi. perguruan tinggi. Nah, jadi saya wajibkan tidak hanya mahasiswa reguler. Guru yang D3 harus ke S1, yang S1 harus S2, yang S2 harus S3. Bahkan kepala desa pun wajib untuk kuliah. Kalau sudah S1. Yang belum S1 wajib untuk S1. Kenapa? Hanya dengan pendidikan merubah segalanya. Iya, betul. Ya, Bisa tidak mengembangkan ada. daerah juga kan. Mbak apa? Pernah minta dulu. Iga. Mbak Sub Iga. Mbak Iga ini kalau nggak sekolah nggak mungkin di sini, nggak mungkin bisa wawancara saya. Betul Pak Iem. Kalau saya juga nggak sekolah, nggak mungkin saya ada di sini. Ada di sini. Dan kita semua ini ada. Maka dengan pendidikan, walaupun kita melihat latar belakang pendidikan, kan ada yang sekolah di universitas swasta, kuliah di swasta, ada yang akreditasi B, ada yang akreditasi A, ada yang kuliahnya di Jawa, di Sulawesi, di Ternate, di ini. Bukan itunya, tapi dia mendapatkan ilmu. Pendidikan. Ya. Entah dia tingkat kecerdasannya rendah atau apa, saya nggak melihat itu. Tapi presentasi terbesar orang mengikuti pendidikan, orang yang menjabat sekarang ini, baik di pusat, di provinsi, di daerah, bahkan sampai di desa, itu karena dia sekolah. Iya betul. Jadi dengan pendidikan gratis, maka Halmara Tengah sekarang ini kan 3041 ya, 3.430 orang yang saya ngasih beasiswa. 3.000 berapa tadi? 430 orang yang dapat beasiswa. S1 atau gabung S2 S3 juga? Mulai dari D1 D3 ke S1, S1 ke S2, S2 ke S3. Jadi tidak hanya mahasiswa yang ini ya, tapi guru, kepala desa. Bahkan saya sudah menguji 2 camat yang pendidikan. Disertasi tesisnya S2-nya. Tesisnya. S2. Jadi saya berpikir bahwa saya bisa berkarir di pusat ya karena saya pendidikannya pendidikan. Iya, betul. Nanti setelah pendidikan ya baru mari kita ngajakin sama-sama untuk memberikan kinerja yang baik, bekerja cepat, bekerja bagus, untuk bekerja baik semuanya. Tapi awalnya ada tetap dari pendidikan. Iya. Dan orang harus sehat. Betul, jadi kesehatan gratis ya, juga. Harus sehat. Jadi kalau kita membiayai kesehatan terus-menerus, itu juga tidak baik. Maka kita harus ajak masyarakat untuk memahami. Sekarang yang kita lakukan adalah pemeriksaan kesehatan gratis di tingkat desa nih. Nah, selalu setiap bulan itu pemeriksaan gratis. Jadi bukan 6 bulan atau 3 bulan, per bulan itu udah. Nah ini pemeriksaan gratis ini bagi lansia. Walaupun hanya 3 pengukuran yaitu asam urat, diabetes, kolesterol dan gula darah. Nah 3 itu tapi menurut saya secara medis 3 ini sangat menjadi indikator utama kecuali memang dia sakit dengan penyakit yang kayak penyakit internis atau penyakit dalam seperti liver. Tapi gejala-gejala awal kan pasti dari 3 ini. Begitu indikasi ada peningkatan kadarnya ya diberikan treatment obat. Intinya kita ingin masyarakat
sehat-sehat untuk apa dari psikologinya. Makanya di 2025 ini, kalau 2023 2024 insentif itu hanya ke lansia, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian ke para imam. Oh, para imam gereja. Sama pendeta lah. Imam itu kita, para imam masjid, kita ngasih insentif ke dia tuh per bulan 2 juta. Paham? Udah kayak gaji. Iya. Luar biasa. Pendeta 1,5 juta. Wakil pendeta 1 juta. Wakil imam 1,5 juta. Nah, ada namanya hakim syariah di masjid juga dapat 1 juta. Juga. Nah, itu tinggal diatur di desa. Nah, sekarang insentifnya anak yatim piatu itu dapat 500.000 per bulan. Anak yatim piatu. Ya. Kemudian janda juga dapat tuh. Janda 500.000 per bulan. Sampai sekarang? Iya, mulai Januari 2025 sampai nanti, kalau jangan sampai saya meninggal ya. Oke, jadi tadi kan lansia, terus janda juga ternyata dapat juga per bulan 500 per bulan. Disabilitas. Oh, disabilitas juga. 500 per bulan. Uang itu dari mana? Uang itu saya potong dari perjalanan dinas pegawai. Sama biaya operasional kantor. Oke. Jadi tidak ada tambahan biaya lainnya dari pembiayaan lain dari luar, misalnya dari pusat atau dari provinsi, enggak. Saya hanya reposisi saja perjalanan dinas, minta kerjasama dari para pimpinan OPD, mereka, oh iya Pak, punya saya sekian, bisa dipotong. Ini operasional mereka sekian, setuju. Ya harus setuju. Ya harus setuju ya, nanti kita lihat aja. Iya. Tapi saya yakin bahwa orang Halteng sudah para pimpinan OPD sana sangat paham bahwa ya kita kerja ini untuk apapun yang kita kerja ini, mau gak tidur, mau semalaman suntuk, mau capek, mau nggak ada cerita lain, hanya untuk rakyat. Hanya untuk rakyat. Nggak ada cerita yang lain untuk rakyat. Siapa bilang mau kita viralkan ini untuk mendapat simpati? Nggak ada itu cerita. Nyata ini ada. Gini. Ini semuanya untuk rakyat. Di Halteng ini begini. Nggak untuk siapa, untuk rakyat. Ngapain kita bikin sesuatu kalau bukan untuk rakyat? Bisa ini, saya bikin proyek bangunan. Itu untuk rakyat nggak? Belum tentu untuk rakyat. Belum tentu. Iya, dari tadi Pak IMS ini programnya tuh untuk rakyat, benar-benar menyentuh rakyat gitu. Nah, sekarang gini Mbak, sumber daya alam nikel itu besar ya, mineral ini. Tapi yang merasakan itu jangan sampai bukan orang Halmahera Tengah. Iya, tapi orang dari luar gitu. Iya, karena kan kita tidak siap, tadi yang saya bilang, kita tidak siap perangkat kebijakan. Nah, orang Halmahera Tengah ya harus merasakan langsung itu. Uangnya dari mana? Dari dana bagi hasil itu. Oke. Nah, yang insentif itu ke masyarakat, saya kembalikan ke masyarakat, itu dari dana bagi hasil, bukan dari dana DAU, dana DAK, enggak pakai dari dana itu. Saya pakai dari dana bagi hasil. Bagi hasil. Ya. Karena besar sekali ya, besar. Pak. Bayangkan Mbak, saya ngecek tuh. Pendapatan salarinya ASN di Halteng. ASN. Mereka tuh ada S1, ada D3, S1, ada S2 juga gitu. Tapi kalau salarinya kita hitung lebih kecil dari pendapatan karyawan IWIB yang mungkin dia hanya sekolah SMP. Iya. Cuma sekolah SMA. Jomplang sekali. Jomplang. Nah, makanya ya ini dalam hati saya begini caranya. Makanya saya naikin TPP-nya 2 kali tuh, naikin. TPP hanya untuk dengan mungkin orang berpikir, oh ini Pak Bupati ya mungkin cari muka ya. Ya saya pertama psikologinya, saya kan punya tungkin yang besar waktu masih di pusat. Tapi saya lihat ini ada suatu ketidakadilan. Kenapa? Ya ASN-nya salarinya kecil dibandingkan dengan pegawai tambang. Nah, tapi pendapatan dari pegawai tambang itu tidak berputar di Halmahera Tengah. Iya, betul. Karena dikirim ke kampungnya. Nah,
Nah ini membuat ekonomi tidak berjalan dengan baik. Putar di situ tidak jadi trigger. Padahal di mana-mana di setiap daerah di negara itu konsumsi dari karyawan swasta maupun pegawai negeri itu sangat mendorong ekonomi. Maka dengan menaikkan TPP maka konsumsi akan besar. Iya. Dengan konsumsi besar maka uang berputar di situ. Seperti ini saya kasih contoh ya. Biaya perawatan rumah sakit bagi masyarakat yang sakit, masyarakat dalam tangga yang sakit, itu bukan mereka tidak bayar, tetapi pembiayaan itu dibayar, tapi yang bayarnya adalah dinas kesehatan. Oke. Uang yang dibiayai oleh dinas kesehatan itu akan balik sebagai PAD. Jadi walaupun gratis tapi ekonomi berputar gitu. Balik. Jadi perhitungannya sangat sederhana. Jadi bagi saya sih nggak masalah. Nah ini misalnya ya kita beasiswanya 3.471 orang nih. S2-nya 407 orang. 407. Yang kita biayai sekarang beasiswanya. Kalau di provinsi kan beasiswanya 1 juta kan? Iya. Nah kami 19 miliar. Dia 3 miliar, kita 19 miliar. S1 3.012 orang. 3.012 S1, S2 407. 407, S3 11. Oh ada S3 juga S3 11. Iya betul. Pendidikan dokter 27. Pendidikan dokter spesialis ada 4. Profesi dokter 10. Ini pasti kembali ke daerah dong, Pak IMS. Saya tidak melihat mereka harus balik apa tidak ya. Oh tidak harus. Tidak harus. Tapi saya melihat bahwa saat ini mereka punya hak menerima pendidikan itu. Dan saya berdoa semoga mereka mendapatkan beasiswa, mereka menjadi orang-orang hebat akan datang. Tidak perlu balik ke halaman tangga juga nggak apa-apa. Yang penting pemerintah daerah membantu pembiayaannya untuk pendidikan UKT, pembiayaannya terkait dengan akademik, prestasi akademik. Suatu saat jika mereka selesai dan bekerja dan memberikan manfaat bagi banyak orang, ya Halmara Tengah hanya merasa bangga. Iya. Ada anak-anak Halmara Tengah yang dapat beasiswa sekarang sudah jadi ini. Pernah jadi dapat beasiswa dari Maluku Utara, dari Halmara Tengah 2025 sampai 2030. Sekarang udah jadi dokter spesialis terkenal di Jakarta, di rumah sakit apa. Nah, sudah ada yang jadi dirjen, sudah ya itu aja. Nggak perlu pulang, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat bagi siapa saja di luar. Iya, betul. Jadi tidak perlu kembali ke daerah. Nggak perlu kembali. Yang penting pendidikannya bermanfaat gitu untuk orang lain. Karena prinsip saya, untuk apa kita hidup? Kalau kita tidak bermanfaat, sudah tidak bermanfaat apa kepada orang lain, tidak bermanfaat lagi bagi dirinya sendiri. Ya jadi saya sering ingatkan ke teman-teman di ASN Pemda Halteng, marilah dalam sehari kita ada manfaat bagi orang lain. Jangan sampai dalam sehari kita tidak ada manfaat apa-apa. Nah ini salah satunya yang dari 2023 itu uang duka bagi keluarga yang berduka. Ya berduka itu 5 juta. Dapat juga 5 juta. Nah sebenarnya tujuan saya ini bukan ke situ saja, karena saya lihat di data statistik, data statistik di kependudukan kita, orang yang udah meninggal, tapi dia masih ada. Bagaimana? Karena tidak ada surat keterangan kematian. Oh tidak diurus. Iya. Dia mikir gini, sederhana. Saya ngurusin untuk apa? Sudah meninggal. Udah meninggal. Nah, makanya saya kasih insentif uang duka 5 juta. Jadi dia ngurusin datanya. Iya. Mau tidak mau diurusin ya, gitu. Terrecord di Pemda. Tapi dia dapat 5 juta. 5 juta. Iya, betul. Sederhana sih sebenarnya. Sama kalau insentif ibu hamil, ibu menyusui. Ya kalau kita tidak kasih insentif, dia melahirkan mana ada yang tahu. Kepala desa jangankan kades,
suaminya juga tidak mungkin melapor bahwa istri saya melahirkan. Tapi karena dapat insentif ya Tapi dapat insentif, dilapor. ibu menyusui, ya dia lapor dong. Makanya data kita update terus. Iya, betul. Jadi berguna juga gitu. Dia berputar. Jadi ini luar biasa sekali ya program Pak IMS ini. Tadi ada di pendidikan, terus ada kesehatan gratis, insentif tadi untuk lansia, untuk ada uang duka juga, anak yatim piatu. Ini luar biasa sekali. Nah ini rumah layak huni kita udah bangun 1.100 unit. Bangun atau renovasi? Ada yang renovasi, ada yang bangun. Oke. 1.100. Saya juga pernah bekerja tuh sebagai tukang. Bagaimana itu Pak? Ya karena menurut saya gini nih, saya ingin melihat respon orang ya, tetangga di sekitar itu. Kalau si bupatinya sudah ikut bekerja, maka banyak orang akan ikut. Gitu. Betul. Akan banyak orang yang menyumbang. Ternyata benar. Ada yang sumbang semen, ada yang sumbang tehel. Oh jadi ini program pemerintah tapi ada juga yang menyumbang. Kalau saya ikut bekerja langsung, biasanya ada yang menyumbang. Ada yang menyumbang. Tapi saya nggak cuma satu. Setelah itu capek. Tidak ikut lagi jadi bantu. Oke. Nah ini Pak, ini kan programnya luar biasa sekali untuk kesejahteraan masyarakat lah. Tapi sejauh ini dari Bapak menjabat sebagai PJ sampai sekarang ini Bupati sudah jalan beberapa bulan. Menurut Pak IMS, apa sih tantangan terbesar dalam memimpin Halmahera Tengah? Yang menurut saya ya yang paling Halmahera Tengah itu menurut saya kecil luas wilayahnya, penduduknya juga masih tidak seperti daerah lain ya. Kita kan hanya 10 kecamatan, 61 desa definitif, tambah 11 desa pemekaran. Nah yang menurut saya paling berat itu adalah menjaga keseimbangan antara pendatang yang bekerja di industri pertambangan dengan masyarakat lokal. Kalau ini tidak bisa kita jaga, maka akan jomplang. Namanya orang kalau berbeda pendapatan, maka misalnya ke depan sudah ada sekolah yang harus dibiayai mahal ya, karena dia prestasinya bagus. Maka orang yang punya pekerjaan tetap, yang punya gaji bulanan, itulah yang bisa menyekolahkan anak di situ. Sementara yang pendapatan yang urban ini yang agak sulit, sehingga untuk menjaga keseimbangan ini, dan itu akan saya lakukan insentif ini. Saya tetap mempertahankan insentif. Kata orang memberikan insentif itu menjadi kebiasaan masyarakat untuk dia menjadi malas. Iya. Kata siapa masyarakat malas? Itu bukan kita ngasih insentif karena ya dia punya hak dong. Iya. Uang yang kita kasih insentif itu adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu diperoleh dari dana bagi hasil tambang. Tambang itu apa? Ya tambang nikel. Nikelnya ada di mana? Di Halmahera Tengah. Ya uangnya itu ya kita balikin ke rakyat. Masa dia hanya menonton, oh ini ada ini ada. Iya, ada industri. Gitu. Ya dia harus rasakan. Jadi kriteria masyarakat itu bukan hanya masyarakat yang non struktural, non ASN. ASN juga bagian dari masyarakat, jadi harus rasakan. Oke, jadi mempertahankan keseimbangan gitu antara pendatang dan juga rakyat lokal. Bukan pendatang sih, tapi keseimbangan antara orang yang mendapatkan manfaat langsung dari sana kan, dengan orang yang masyarakat yang tidak menerima manfaat langsung. Ya bayangkan saja, saya punya modal 10 juta. Terus saya datang ke sana, buka usaha di sana. Karena di sana banyak sekali masyarakat populasi yang tinggal di Beda Tengah, Beda Utara. Maka itu bisa cepat ini kan, pasarnya bagus. Nah. Tapi saya tidak, suatu saat saya punya banyak uang, sudah dapat uang dari usaha itu, saya pulang kampung. Mau Halmahera Tengah itu mau rusak seperti apapun, orang itu tidak bertanggung jawab.
Iya, betul. Nah, contoh dia datang, dia kos-kosan di Weda Tengah sana, dia buang sampah di jalan nggak ada masalah bagi dia, Bukan karena dia orang nggak, sana. ya dia nggak merasa bertanggung jawab gitu loh. Tapi dia mendapat pendapatan dari aktivitas di situ. Dari beda. Nah, sementara orang yang lokal di sana, dia nggak melakukan itu. Kenapa dia nggak melakukan itu? Ya karena dia udah punya kehidupan yang tidak bisa dilepas. Nah, saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka udah punya kehidupan sendiri. Maka dia akan kalah dalam berkompetisi terhadap itu. Makanya untuk menjaga keseimbangan ini, saya terus melakukan apapun yang diinginkan masyarakat, baik untuk kesehatan, pendidikan, kehidupan rumah, insentif, saya akan berikan. Saya program saya mengarah ke situ. Lebih baik saya tidak bikin sesuatu secara fisik daripada ada masyarakat yang rumahnya, di dalam rumahnya masih ada lubang kepiting. Ada bocor-bocor. Ada bocor-bocor. Oke. Jadi kesejahteraan masyarakat nomor 1 gitulah Pak Yemes. Pokoknya mereka bahagia itu nomor 1. Bahagia nomor 1. Bahagia nomor 1. Oke. Jadi kata Rasulullah, kita menyenangkan orang. Inventari pemahaman saya, senyum saja membuat orang bahagia itu udah pahala. Apalagi membuat orang nyaman dalam kehidupan. Nyaman gitu. Oke, terima kasih Pak Yemes. Nah, ini kita dari tadi ngobrol seputaran program Pak Yemes sebagai bupati. Mungkin kita melipir sedikit ke kehidupannya Pak Yemes sebagai bupati, ya Pak Yemes juga sebagai kepala keluarga. Ya, makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Betul. Ini bagaimana nih Pak Yemes membagi waktu antara pekerjaan sebagai bupati dan kehidupan Pak Yemes di rumah? Istri saya seorang guru ya. Seorang guru di mana Pak? Guru di SMP 2 di sini. Oke. Nah, dia waktu saya tugas di Bali, dia lagi masih sekolah kan di Jakarta. Lagi S2. Sekarang anak sulung saya, dia di karyawan di IWIP. Oh, anak sulungnya karyawan di IWIP? Iya, karyawan di IWIP. Oke. Anak kedua saya. Anaknya berapa Pak? 3. Oh, 3. Anak kedua lagi koas dokter. Oke. Anak ketiga lagi kuliah juga di Jakarta. Kedokteran juga. Setelah jadi PJ Bupati, kemudian jadi Bupati definitif, saya sempat dikomplain juga sama anak-anak. Apa tuh Pak? Kata mereka kesannya jauh sekali dengan saya, karena komunikasi kita sudah tidak intens lagi. Padahal saya tuh paling jaga komunikasi, jangankan dengan keluarga ya, dengan masyarakat tuh bebas menelpon saya, bisa WA saya kapan saja bisa. Oh, nomornya tersedia. Nah, tapi di 3 bulan terakhir ini agak berat karena saya lagi menyusun disertasi. Iya. Nah, ini mulai hari ini saya mulai on lagi nih. Sudah selesai. Nah, jadi bagi seorang bupati, kebahagiaan hati dulu. Dia nggak boleh sakit. Seorang pejabat itu nggak boleh sakit. Nggak boleh. Apalagi sampai dia terbaring di rumah sakit, nggak boleh. Karena apa? Dia udah dibayar. Kan kita disumpah bertanggung jawab ini. Hanya saja di dalam sumpah itu tidak disebutkan sakit kan. Tidak boleh sakit. Dan sebenarnya seorang pejabat itu, apalagi kepala daerah, nggak boleh sakit. Karena semua keputusan, dia adalah top leader ya. Kalau dia sakit, jangan dia sakit ya. Dia di pesawat saja yang nggak bisa dihubungi, itu orang bingung. Pak Wakil Bupati, Pak Sekda bingung, tidak bisa berkomunikasi dengan Bupati karena lagi offline. Dia harus memberikan arahan, minta arahan dari Bupati, tapi nggak bisa, pusing dia kan. Apalagi kalau Bupatinya sakit, nggak bisa lagi istirahat lagi ini, jadi Bupati nggak boleh sakit. Makin pusing. Nggak boleh sakit, kalau sakit mundur. Iya benar.
1 jam tidak bisa komunikasi dengan bupati karena dia dalam perjalanan pesawat. Itu udah stres aja. Iya, sudah harus ada yang mewakili. Iya, jadi kalau dia sudah landing, dia belum kasih aktif HP, ditelepon susah-susah. Itu udah membuat kita galau. Apalagi sakit. Gak apa bupati lagi sakit, gak bisa diganggu. Ya suruh mundur aja dia. Aduh, ini berarti kalau tidak boleh sakit, ini berarti Pak IMS Harus sehat balance. terus. Ya itu gimana itu jaga kesehatannya? Ya tadi, melihat orang senang, bisa membantu masyarakat, bisa membagian masyarakat, itulah kebahagiaan kita. Oke, itu yang bantu. Ya. Bahagia. Jadi keluarga itu sudah bukan siapa-siapanya kita. Bukan lagi kebanggaan kita, nggak ada. Hati-hati Pak, nanti istrinya marah. Iya, saya udah nggak bangga lagi dengan istri saya. Saya nggak bangga dengan anak saya. Saya nggak bangga. Dengan capaian apapun saya sudah nggak bangga. Karena saya punya rakyat. Oke. Ini nggak apa-apa ditayangkan Pak IMS. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan Kayaknya mereka udah tahu, biasa mereka deh. Udah biasa deh kayaknya mereka dengar kayak gini Pak. udah apa? Yang penting papanya itu sehat. Sehat. Jadi saya nggak pernah. Anak saya itu hanya bilang makan yang banyak Pak. Gitu. Istirahat. Tapi dia nggak pernah bilang istirahat. Terus saya tanya, kenapa nggak kasih ingat saya istirahat? Ya mana bisa istirahat. Mundur saja. Jadi memang yang kalau yang kita jaga tuh jangan sampai sakit, benar. Wow. Nah ini apa? Redaktur saya misalnya ya, karena dia lagi sakit kepala, vertigo, terus ini sudah deadline harus naik, tapi belum bisa dapat info dari dia, stres kan? Stres. Itu bukan kehidupan rakyat ya. Apalagi ini kehidupan rakyat. Jadi kalau kita sakit ditanya gimana nih Pak Bupati, ini harus begini-begini, sudah jalan saja. Saya lagi sakit. Saya lagi sakit. Ini fatal itu. Fatal. Jadi kalau sakit udah lebih dari 4 bulan 6 bulan ya mundur aja. Aduh, iya betul lama sekali itu. Karena bukan Insya Allah sehat-sehat terus. bukan dianya, bukan orangnya, bukan. Tapi jabatan dan tanggung jawab ini yang harus kita. Oke. Nah, tadi Pak IMS nih bahas rakyat terus nih. Tapi ada tidak di balik sosok, ada apa ya, semacam sosok gitu Pak yang menginspirasi Pak IMS? Nggak ada. Tadi kan, nggak ada. Nggak ada, saya diri sendiri. Tadi juga saya sebenarnya mau tanya, ini Pak IMS kan bapaknya polisi, mamanya juga polisi, ibunya. Oh, bapaknya saja. Tidak pernah ada keinginan mau jadi polisi atau disuruh gitu. Saya nggak pernah. Saya tuh nggak pernah punya cita-cita, nggak punya. Oh, nggak punya cita-cita. Saya pernah punya, bukan ya nggak punya cita. Saya tuh pernah punya cita-cita tuh jadi sarjana pertanian, kemudian ustadz. Jadi saya saya ingin menjadi seorang sarjana pertanian. Jadi saya bisa berdakwah dengan pertanian. Itu pernah sih. Ya. Ini menarik sekali cita-citanya, Masya Allah. Tapi ternyata saya bukan pertanian, malah kelautan. Kelautan. Kalau kelautan kan nggak bisa berdakwah. Iya, nggak bisa. Kalau kelautan nggak bisa, siapa bisa berdakwah? Jadi cita-cita sebagai ustadz. Iya, saya pernah punya. Tapi pernah punya. Benar. Saya waktu itu melihat ada satu bapak-bapak tentara dia. Tentara orang Batak, orang Tapanuli Selatan. Dia tentara di Siko itu ya. Mungkin dia dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama. Kemudian masuk tentara dan dia jadi imam, jadi apa gitu. Jadi... Tapi bukan inspirasi ya, saya sudah pernah melihat gitu. Nah, kalau nggak salah itu namanya Kapten Lubis kan. Jadi dia tentara tapi dia juga Ustadz. Juga ustadz gitu. Oke. Saya paham nih cita-citanya Pak IMS. Tapi akhirnya Pak IMS jadi bupati. Saya selama hidup saya sampai karir saya 28 tahun 8 bulan, saya nggak pernah mikir saya akan jadi ini enggak. Semuanya saya jalani dengan serius. Tidak pernah saya merasa bahwa ada kendala, ada hambatan, enggak. Saya pernah nggak punya rasa takut.
bukan takut karena ini ya fisik atau enggak. Saya nggak punya rasa takut. Saya nggak punya rasa ini sesuatu ini akan nggak jadi. Yang Yakin, jiwa-jiwa pesimis itu saya nggak. Optimis terus. Saya selalu dalam hati saya pasti bisa, pasti bisa. Kan kita punya apa? Punya ilmu karena kita belajar kan sekolah. Kemudian kan kita juga tahu bahwa ya nggak mungkin lah. Masa orang yang tidak berdoa aja dikasih oleh Allah, apalagi kita berdoa. Yang berdoa. Itu keyakinan itu memang penting Iya, sekali. jadi ini juga pengalaman, harus yakin. Mbak bayangkan saja, harusnya saya ujian disertasi itu pada saat PJ. Oh, ya, sebelumnya. 2023, 2024 lah saya harus ujian. Tapi saya ingin lebih bagus lagi, ingin mendapatkan data yang lebih detail, kemudian bisa membahas yang lebih bagus, bisa menulis di jurnal internasional. Saya tunda. Saya tunda sampai 2025 dan saya menulis sendiri. Banyak teman-teman di Jakarta menyampaikan bahwa Bang, gak susah ya. Lagi orang kan tahu bupati kan. Iya. Sibukan. Membagi waktu bupati keluarga dengan menulis disertasi. Iya, saya bilang ya memang berat. Tapi kan enggak saya pikul. Kalau udah saya pikul kan saya turunkan. Tapi ini kan cuma psikologi kita yang merasa berat. Tapi beban berat itu tidak kita pikul kayak gini, tidak kita panggul. Cuma merasa saja lagi menulis begini tiba-tiba ada tamu, ada masyarakat yang datang, ada ini. Kerjaan. Ya wajar saja menurut saya. Nah itulah, saya bukan merasa tantangan, tapi menurut saya ini sesuatu yang harus saya. Itu tadi prinsip Pasti saya. Bisa, gitu. Prinsip saya tidak pernah punya kata-kata pesimis. Gak ada. Oke, ini harus bisa ini jadi diteladani. Tidak boleh pesimis, harus terus optimis, harus yakin. Pokoknya nothing tulus, kemudian positive thinking. Kalau boleh. Kalau kita berpikir satu yang pesimis dan negatif, cepat atau lambat psikologi itu kita terbawa di situ. Iya, nanti akan kembali lagi. Kayak gini hal nih. yang negatif itu. Kita sehat nih, tapi orang datang kan, kita nggak mau ngobrol sama orang itu. Kemudian saya ini lagi terenak badan gitu. Terus bikin muka yang sayu, bikin muka kesuak. Lama-lama sakit itu. Sekali, 2 kali, 3 lama-lama sakit. Sakit betulan. Karena sakit psikologi itu, kejiwaan itu lebih berat dari. Betul. Jadi mending dipikirkan sehat saja. Pokoknya Mbak ini, insya Allah saya jadi. Insya Allah. Amin. Oke, yang penting akhir. Ini berarti Pak IMS ini mengikuti arus gitu. Iya, benar. Mengikuti arus. Ini bisa jadi arusnya ke gubernur. Kalau itu mana? Kira-kira. Saya nggak punya cita-cita ya, nggak punya pemikiran. Saya selalu di hadapan saya kalau memang itu ya udah, nggak mikir saya. Tapi tidak ada cita-cita. Nggak ada rencana gitu. Belum ada. Belum. Tapi Pak IMS jangan rencana, berpikir aja. Tapi semua itu pasti dilalui. Pasti dilalui. Waktu jadi PJ kan ditanya, Pak PJ mau maju nggak? Saya nggak maju. Oh nggak maju. Oh saat itu ditanya. Ditanya saya nggak maju. Karena memang pikiran saya nggak maju. Tapi begitu ada sesuatu, maju ya maju. Masa saya mikirin orang? Iya. Jadi nanti kalau ada sesuatu berarti maju. Gubernur. Gak ada ceritanya. Selama saya merasa saya bisa mampu di situ ya. Kan kita harus punya pakai ukuran ya. Iya. Nah kita pakai waktu jadi PJ kan ditanya. Saya bikin edaran. Bukan tidak maju. Edaran bahwa seorang PJ tidak bisa menyatakan maju sebagai bupati karena melekat ASN-nya. Iya, ASN betul. Tapi kalau saya udah mengajukan pengunduran diri ya saya bisa maju dong. Masa hanya saya buat edaran itu terus
Sudah bikin edaran. Iya betul, edaran itu saya bikin karena saya statusnya masih ASN, masih PJ. Kalau saya udah mengajukan surat pengunduran nih, siapa yang bisa larang saya? Iya betul. Oke. Kayak gitu. Itu jiwa-jiwa pesimis. Tapi ada ukuran, oh ya ini pasti bisa gitu. Iya, jangan sampai kita jadi konyol kan. Betul. Jadi walaupun optimis tapi ada pengukuran. Iya, harus ada ukur. Saya kuat di kuantifikasinya, kuat. Betul. Ya dari tadi Pak IMS jelaskan, betul Pak IMS betul-betul kuat saya di situ. Kuat, perhitungan saya itu kuat. Iya, karena mulus Pak. Bisa dibilang begitu. Sepanjang karir saya mulus. Mulus, betul. Alhamdulillah bukan ini ya, tapi mudah-mudahan. Dari birokrasi 28 tahun, terus tiba-tiba PJ, jadi PJ, maju jadi bupati. Ini juga Mbak, kuncinya jangan pernah nyusahin orang. Oke. Iya betul, itu kan nanti kembali jangan lagi. Pernah nyusahin orang, jangan pernah menghalangi orang, jangan pernah merasa bahwa orang itu adalah saingan kita. Nggak boleh. Ya. Anggap saja bahwa dia adalah orang yang harus saya lawan. Tapi bukan dia adalah orang yang harus saya halangi. Gitu. Saya lawan dengan cara-cara dia nilainya segini, saya harus nilainya gini. Tapi jangan kita halangi. Dia mau datang ke sini untuk mendapatkan satu komunikasi, kita hadang dia. Kita bikin, itu nggak boleh. Nanti jalan kita juga dihadang. Pasti, gitu, Pak. Pasti. Ini kan cuma di Maluku Utara, orang saya juga disayang sama orang-orang di Jakarta, petinggi-petinggi negara. Betul. Karena saya anak siapa, suku apa, anak polisi. Tapi kan saya bisa diterima, bisa di ini. Itu dia. Jangan pernah kita nyakitin orang, jangan pernah kita halangi orang, apalagi kita benci orang. Lepas semua itu, lepas. Iya. Sakit. Saya apa bilang sakit hati? Saya bilang gak mungkin ada orang sakit hati. Sakit hati dari mana? Memang di ukuran mana? Sakit hati, dia bilang sakit apa? Kalau sakit karena perih, karena luka, wajar lah. Tapi kalau sakit hati mana? Cengeng aja itu kalau nangis. Masa putus cinta sakit hati sih? Jadi Pak IMS gak pernah sakit hati, putus cinta? Pernah. Pernah. Oh kiranya belum pernah Pak IMS. Kalau belum pernah saya mau tanya itu tips. Pernah tapi setelah itu saya pikir bodoh sekali. Sekarang Pak. Enggak, dulu saya udah pikir itu. Masa cuma dia saja saya sampai nangis sih aja ya. Kayak orang kecewa gitu ya. Kalian bodoh kali ya. Setelah itu saya malah gak ada lah kayak gitu. Gak ada lagi sakit hati. Oke, menarik sekali obrolan kita dengan Pak IMS. Terima kasih banyak. Tapi sebelum menutup ini ada pertanyaan nih. Pak IMS beri satu kalimat yang menggambarkan masa depan Halmahera Tengah. Jadi Halmahera Tengah ini akan menjadi sentra perekonomian nasional. Apa khusus Maluku Utara? Itu kalimat. Udah pasti dia orang tidak akan ke Ternate pakai pesawat, nggak akan. Dia pasti akan di Halteng. Oke. Ini sikap optimisnya Pak IMS. Insya Allah akan terjadi. 2027 udah jadi. Oh pasti. Oke, nah ini sebagai closing statement Pak IMS, kita sudah ngobrol banyak sekali tadi dan menarik sekali juga cerita-cerita Pak IMS. Sekarang sebagai closing statement Pak IMS boleh kasih pesan untuk rakyat-rakyatnya Pak IMS, untuk masyarakat, dan harapan Pak IMS untuk Halmahera Tengah ke depan. Saya hanya inginkan anak-anak Halmahera Tengah itu jadi orang-orang hebat melalui pendidikan. Amin. Kemudian masyarakatnya harus sehat dan dia harus bahagia terus. Itu penting sekali Pak IMS. Iya, dia harus bahagia. Nah, jadi tugas pemerintah membahagiakan rakyat. Tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Nah, saya bukan kehidupan bangsa, kehidupan anak-anak Halmahera Tengah. Anak-anak Faguguru. Betul, mungkin nanti Maluku Utara. Ya, harus Maluku Utara banyak orang yang bisa nangani itu. Banyak, Maluku Utara tuh stoknya banyak. Iya, salah satunya gitu. Ya, salah satunya
ada anggota DPR pusat, ada anggota DPD, ada anggota DPR provinsi. Nanti suatu saat itu kita nggak nyangka ada pemimpin yang akhirnya jadi gubernur, jadi bupati. Siapa membayangkan Ibu Shirley bisa jadi gubernur? Betul. Siapa yang membayangkan IMS jadi bupati? Orang nggak tinggal di Ternate, sudah nggak tinggal di Ternate, jadi bupati di Halteng lagi. Iya, Bu Shirley kan tinggal di Mortai, jadi gubernur. Jadi gubernur di Maluku Utara. Betul. Jadi suatu saat akan pasti muncul pemimpin-pemimpin. Amin. Saya ini udah kategori tua, Mbak. Umurnya berapa? Semangat aja masih tua. 56 saya. Berapa? 56. Masih muda, Pak. 2030 udah 60, cukup lah 60 itu. Jangan paksa Anda. 60 itu asam urat itu udah 8. Tapi enggak kelihatan ini Pak Yunus. Enggak kelihatan tua. Ya itu karena optimis saja. Bahagia. Betul sekali. Pak Yunus, terima kasih sekali lagi untuk ngobrolnya, sangat menyenangkan, sangat seru sekali ngobrol dengan Pak IMS ini. Semoga program-programnya berjalan dengan lancar. Amin, insya Allah. Masyarakatnya bahagia, ASN-nya, Pak IMS-nya juga, istri dan anak-anaknya juga sehat terus Pak IMS. Terima kasih banyak. Mereka yang penting sehat aja deh. Harus bahagia juga. Oke, terima kasih banyak Pak IMS, di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan hadir ke Tribun Ternate. Satu kelebihan saya, kalau saya sudah janji, pasti saya tepati. Itu saya. Ada janji apa yang belum ditepatin? Ya kan saya bilang pulang dari Jakarta kita ke sini kan. Oh iya, betul. Saya kalau sudah berucap, itu sudah terukur. Saya sudah mengukur dulu, baru saya sampaikan, berucap. Itu karakter saya. Makanya tadi tolong kaget Pak. Tiba-tiba Pak IMS mau kemari dari Sulamadaha mau singgah di Tribun Ternate. Ternyata itu janji. Iya betul. Kalau saya sudah berucap itu saya sudah ukur. Pasti ditepati. Pasti saya tepati. Jadi terima kasih Pak sudah ditepati janjinya. Terima kasih untuk Pak Ikram Malan Sangaji karena sudah mengisi program Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate. Ini kebetulan episode pertama dan ini merupakan pembukaan yang baik. Pembukaan yang sangat segar gitu dari Pak IMS. Dan untuk Tribuners sekalian yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Igal Mira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.